pas awal kuliah itu pertama kali aku punya laptop. Oh. Jadi sempat nulis-nulis lah, ngetik-ngetik gitu. Loh, dulu kau katanya masa kecil kan nulis cerpen di mesin ketik. Kalau waktu itu tuh aku di rumah ada komputer. Oh, di rumah ada komputer. Pentium 2. Beli second. Iya, bisa. Pentium 2 tuh. Pentium 2 beli second, terus aku belum tahu matiinnya itu kayak mana. Jadi setiap selesai aku cabut colokannya. Rupanya ada istilah shutdown ya. Itu aku nggak tahu tuh. Oke teman-teman, kali ini di episode lagi di Ngono, ini adalah konten yang gue paling seneng. Kenapa tuh? Karena di sini adalah momen gue belajar sama teman-teman, ngobrol-ngobrol banyak dengan teman-temanku yang udah sukses. Kenapa teman-teman yang diundang? Tahu nggak? Kenapa? Karena mengundang artis yang punya rating belum ada budget. Tuh. Jadi teman-teman dulu lah. Ada juga artis yang udah tenar tapi belum temenan. Nah, banyak. Itu banyak. Jatuhnya kan segen ya. Nah, seperti kali ini, seperti yang udah ada di sebelah gua, teman-teman, ini adalah seorang teman gua seperjuangan, seangkatan di Suci Kompas TV. Yang gua kenal bahkan sebelum Suci juga kita sudah kenal ya. Iya. Di Jogja, dari Stand Up Indo Jogja dulu belajarnya. Langsung saja kita ngono sama Benedion. Goks. Respect pertama yang belum nonton Ngeri-Ngeri Sedap, mudah-mudahan pas tayang ini nggak tahu masih ada, nggak tahu nggak ya? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada kayaknya ya. Kalau sekarang aja di Jakarta udah sisa dikit, udah tinggal 3 bioskop apa ya? Di daerah Sumatera Utara? Masih semua bioskop masih ada. Iya. Tapi masa penontonnya harus ke Sumatera Utara? Woi, tapi kalau untuk Ngeri-Ngeri Sedap memang worth it. Kejer. Kalau emang nggak ada di Jakarta, nonton di Sumatera Utara. Enggak, aku sih nggak menyarankan. Tiketnya aja udah berapa? Tapi respect kali, Ben. Respect. Sangat-sangat respect dalam artian keren banget anjing film kau tuh. Keren banget anjing. Itu tuh yang keren, Jegel, Boris. Kau juga lah. Lolo, mereka yang keren. Tapi aku curiga ya, teman-teman, ini gue curiga. Gue kan ngomong gitu juga ke anak-anak yang lain yang kayak Boris kayak itu. Ke Bene juga. Kayak mereka udah janjian, settingan skrip. Jadi kalau kita muji pemain bilang Bene yang bagus. Kalau kita muji Bene bilang pemain yang bagus. Scripted, udah disiapkan. Karena orang Indonesia tidak biasa dipuji, bingung kalau dipuji itu apa reaksinya. Jadi udahlah kalau dipuji itu yang bagus gitu, biar tidak terus menerus. tapi gitu, itu mungkin karena budaya kita di stand up sering gitu ya. Kita di stand up kan maksudnya apalagi zaman kita awal-awal, kalau emang jelek kan jelek ya dibilang. Ya. Nggak pura-pura gitu. Kalau jelek ngaku, kalau bagus enggak juga. Kalau jelek ya kurang tadi ya. Tapi kalau dibilang bagus, masa sih? Masih kurang gitu. Anjing-anjing ya bang, kelakuannya anjing-anjing. Tapi emang Ngeri-Ngeri Sedap seanjing itu, Ben. Aku mau nanya dulu dah. Ini apa ya? Ngeri-Ngeri Sedap ini buku pertama yang dilahirkan Bene setelah Suci. Ya kan? Setelah Suci Bene mengeluarkan. Setelah Suci itu teman-teman di Suci 3 yang mengeluarkan buku adalah Viko dan Bene. Ya. Berdua ya kau ya? Berdua. Viko dulu, kau dulu? Bareng lah. Lupa aku yang kayaknya Viko duluan deh, tapi kita proses ketemu editor gitu-gitu itu beberapa kali bareng. Buku media, Bukune ya? Bukune Kan? Jadi jadi si Viko tuh udah ketemu sama orang Bukune. Terus aku udah cerita sama Viko, aku juga pengen bikin buku gitu. Bahkan udah sempat jadi tulisannya. Terus akhirnya aku bingung, aku kirim ke penerbit, nggak direspon di email, nggak direspon. Terus aku akhirnya bilang ke Viko, kok coba tanya editormu lah, kalau aku mau nulis bisa dibantuin nggak? Akhirnya Viko ngomong, terus akhirnya emailku dicek, dibaca, ternyata bagus, akhirnya diajak ketemu. Jadi ada selisihnya atau ada irisannya proses develop bukunya Viko sama aku masuk. Cuman beda di start pas kau minta tolong, Viko pun belum terbit ya bukunya, masih penulisannya. Masih dia lagi proses nulis. Nah begitu aku masuk, udah jadi
buku tulisannya, tapi akhirnya diubah beberapa lah. Iya, Jadi iya. nggak plek-plek langsung dicetak. Iya. Oh, nggak jauh beda berarti ya. Ya. Nah, Ben ini yang aku kenal memang dari pertama kali kita ketemu di Selo ya, pertama Iya, kali banget ya Selo. Selo. Tapi ya dari situ kita ngobrol-ngobrol. Memang Ben ini dari awal ya anak-anak stand up Jogja pun tahu, aku pun tahu bahwa emang pengennya kau tuh jadi penulis kan. Sebenarnya kan. Pengen jadi penulis. Iya. Tahu itu sih pengennya setelah Suci 3 malah. Waktu itu awal-awal kau bilang aku tuh sebenarnya pengen jadi penulis. Aku inget kok kau pernah ngomong itu. Kayaknya sih aku pernah pengen jadi penulis, tapi itu kayaknya SMA deh. Oh. Awal-awal kuliah masih lah, tapi udah semester kan kenal stand up semester 5. Ya. Pas udah semester 5 sih kayaknya mimpi pengen jadi penulisnya sempat hilang. Karena kau menikmati stand up. Enggak, semester awal. Jadi kan waktu SMA aku suka nulis tuh, baca-baca novel. Yang paling rame waktu itu kan Laskar Pelangi tuh. Laskar Pelangi, terus aku ngerasa kisahnya ini masih lebih menarik kisahku nih gitu. Sosoknya ngerasa. Terus akhirnya awal-awal kuliah tuh mulai nulis-nulis. Tapi kan nulis ternyata capek. Iyalah. Terus waktu itu juga belum tahu kayak mana kan cara jadi penulis. Diketik ini belum tahu ini akan jadi sesuatu atau enggak gitu. Akhirnya aku sempat ngetik-ngetik kayak beberapa halaman lah, tapi lama-lama capek, ke distract pertemanan kuliah, kegiatan kuliah gitu kan, main judi apa. Orang awal-awal kuliah kan bandel-bandelnya gitu, asik-asiknya. Nah, akhirnya lupa tuh, udahlah capek ternyata nulis. Karena pas awal kuliah itu pertama kali aku punya laptop. Oh. Jadi sempat nulis-nulis lah, ngetik-ngetik gitu. Loh, dulu kau katanya masa kecil kan nulis cerpen di mesin ketik. Kalau waktu itu tuh aku di rumah ada komputer. Oh, di rumah ada komputer. Pentium 2. Beli second. Iya, bisa. Pentium 2 tuh. Pentium 2 beli second, terus aku belum tahu matiinnya itu kayak mana. Jadi setiap selesai aku cabut colokannya. Rupanya ada istilah shutdown ya. Itu aku nggak tahu tuh. Tapi berarti kebayang memang sebandel itu ya, komputer itu dimatiin dengan cara paksa pun masih bisa bagus ya. Mantap. Aku masih ingat tuh katanya 1,5 juta apa? Zaman itu. Iya. Secondnya. 1,5 juta apa? Udah Pentium mahal 2. Pentium 2. Iya, udah mahal zaman segitu 1,5 juta. Wah. Terus kau pertama kali punya laptop dan disitulah kau punya keinginan pengen nulis, walaupun beberapa bulan doang pengennya. Ternyata capek Aku gitu. juga waktu kuliah juga aku sempet nulis, judulnya Pulang. Cerita tentang mahasiswa di setiap dia di perjalanan kereta pas mau pulang kampung. Gitu premisnya, cuman itu aja. Karena kau kuliah di Bandung. Jadi merasakan pulang itu. Iya, dan selalu kau dari Bandung kan naiknya kereta, Wak. Kalau dari Bandung, kalau Jakarta kan banyak pilihan. Iya. Bandung tuh selalu kereta, dan selalu momen itu tuh menurutku pada saat itu magical gitu. Ketulis lah bangsa 6-7 halaman. Habis itu banyakan aku kayaknya. Iya. Aku mungkin 11-12. Waktu itu juga keganggu sama aku judi bola dan ngebandarin kan, kebetulan uangnya lebih banyak kan. Iya. Lebih jelas ya. Lebih jelas ya, dan itu aku pun ngetiknya di laptop kawanku. Aku belum punya laptop. Sempat ada laptop awal-awal aku gade kan. Karena oh iya, baru ingat aku, salah satu yang bikin aku berhenti nulis juga kan di kosan nih. Isinya Batak semua lah. Terus yang pertama punya laptop tuh aku. Nah, pertama kali punya laptop, pertama kali lah kita kegandrungan kan. Iya. Pokoknya kecanduan lah. Iya. Keranjingan anjing. Keranjingan Pro Evolution Soccer. Oh ya, PS. Iya. Nah, tapi di kosan itu yang punya laptop baru aku doang. Jadi sering kali tuh pinjam laptop lu lah mau main PES. Gitu juga salah satu penyebabnya tuh. Jadi pindah kamar tuh laptop ya? Pindah terserah lah udah. Makanya laptop itu 6 bulan apa setahun ganti motherboard. Ganti motherboard. Mahal lagi motherboard. Iyalah, 1 juta lebih. Iyalah, apalagi motherboard laptop, bukan kayak PC. Dimarahin aku. Apa itu laptop baru udah diservis katanya. Gara-gara main PES. Nah, itu aku kegoda sama itu, sama dengan judi-judi itu juga. Nah, berarti kau setelah
Kau stand up semester 5? Semester 5 2011. Berarti itu tidak mengganggu proses penulisanmu ya, karena kau udah off dulu ya? Iya, jadi udah berhenti aja. Udah asik dengan duniawi, lupa lagi pernah pengen punya cita-cita jadi penulis ini. Baru muncul lagi setelah suci malah? Nah, setelah selesai suci, abis itu aku mikir tuh, kan di suci kan cuma sampai juara 5. Mikir anjing, ngapain ini selanjutnya nih? Kayaknya kalau adu stand up, pamorku udah kalah ini gitu. Tadinya kan sebelum suci ngerasa, aku lucu kali gitu. Begitu selesai suci, anjing banyak yang lebih lucu lagi. Banyak yang lebih lovable gitu, yang fansnya banyak. Aduh, apain ya gitu. Waktu itu lupa antara, pokoknya Radit yang bilang kok nggak salah. Dia bilang salah satu juga yang menarik, pekerjaan yang menarik yang mungkin bisa kita masuki adalah menjadi penulis skenario komedi. Karena waktu itu tuh penulis yang khusus komedi di Indonesia itu tuh jarang. Iya, cuman ada Isman, Radit, Mas siapa? Hilman Mutasi Mas itulah. Jadi dia pernah bilang lah, pokoknya itu tuh salah satu yang menjanjikan juga kalau kalian punya minat gitu. Nah, aku kan karena memang punya minat terhadap menulisan dari awal, dari kecil gitu. Terus jadinya ngerti komedi kan gara-gara stand up. Terus aku mikir, wah, kayaknya nih aku harus ke Jakarta mengejar menjadi penulis skenario gitu. Kau beres suci kan balik ke Jogja kan? Iya, balik ke Jogja. Tapi aku balik ke Jogja dengan niat nyelesain kuliah aja. Oh, berapa tahun kemudian selesai? Enggak cepat kok, cuman. Iya, kau cepet kan? Iya, cuman nggak nyampe setahun kayaknya. Kau cum laude? Cum laude. Cum laude kan? 3,5 ya, 3,6 IPM. 3,7 apa 3,8 gitu, lupa lah. Industri ya? Teknik industri. Industri Atma Jaya. UGM. UGM ya? Iya, kau sekarang UGM ya kok Atma Jaya bagus tapi mahal. Oh iya. UGM kan murah. Murah. 3,8 cum laude industri UGM. Ngeri, bikinnya ngeri sedap. Nah, bukan menjadi apa sih jatuhnya industri itu jadi apa sih seharusnya? Apa bilangnya ya? Teknik industri itu diledekin sama anak teknik lain tuh. Dibilangnya jurusan teknik pelacur. Karena teknik industri itu mempelajari semua ilmu teknik tapi tipis-tipis. Iya, nggak mendalam. Jadi dia bisa kerja di banyak perusahaan. Manufaktur tapi ya, perusahaan manufaktur ya? Enggak juga, makanya itu dia menariknya. Banyak teknik industri yang sekarang ada kerjaan di rumah sakit gitu. Wah, macam-macam lah. Walaupun itu memang sesuai maksudnya bukan melenceng tapi memang tetap sesuai industrinya ya. Iya, karena dia mempelajari 4 elemen dari industri. Apa aja? Mesin, manusia, modal dan manajemen. Dia pelajari itu dikit-dikit semua. Jadi dia ditaruh dimanapun, basicnya dia ngerti. Makanya tapi dibenci sama teknik lain. Makanya bahkan teknik industri juga dibenci sama jurusan psikologi. Kenapa? Karena belajar manusia tadi. Iya, jadi psikologi itu biasanya anak HRD itu punya psikologi. Iya. Tapi kau bayangkan kalau kerja di HRD, dia mengerti manufacturingnya, dia mengerti manusianya, dia kan lebih gampang ngerekrutnya kan. Nah itu, jadi sekarang ada banyak anak HRD teknik industri, makanya dibenci anak psikologi. Banyak ya pembencinya ya? Banyak. Anak teknik lain juga benci, kayak ada misalnya perusahaan yang nyari engineer, manufacturing, mesin gitu. Anak industri ada yang masuk karena basicnya dia ngerti, tinggal belajar lebih mendalam gitu-gitulah. Oh iya ya. Nah itu kau berarti lulus begitu kau balik ke Jogja beres suci, memang kau tujuannya cepet-cepetin selesai kau ke Jakarta? Ya, jadi aku balik mau fokus nyelesain kuliah skripsi, baru habis itu mikirin nextnya ngapain. Di situ kau di suci udah ditawarin Ernest belum? Belum lah, jauh. Kalau dulu si G Pamungkas itu kan dia masih di suci udah ditawari. Sebelum malah dia sebelum suci ya kalau nggak salah ya. Aku kira kau juga itu, makanya kau jadi punya mimpi pokoknya aku harus ke Jakarta, yakin aku gitu. Enggak. Menurut ceritanya Ernest ya. Jadi waktu selesai suci 3, dia itu sudah melihat 2 orang yang pengen dia rekrut gitu, antara aku sama Ari Kritik. Nah, begitu selesai suci, mungkin karena Ari nomor 3 dan lebih lucu lah ya lebih kuat, lebih gampang jualnya juga, lebih gampang karakternya gitu-gitu. Akhirnya Ari yang direkrut. Aku sempat ini nggak dulu lah gitu. Kau join
berapa tahun setelahnya? Aku setelah Suci Nah. 2 tahun. Oh berarti kok 2 tahun itu ya katakanlah setahun setengah, karena kau setengah tahun lah ya nyelesain kuliah ya. Iya, jadi Suci 3 itu kan kalau nggak salah mulainya tuh Maret apa ya? 2013. Kalau nggak salah kelar tuh Mei apa Juni gitu. Ya habis itu tur kan. Ya habis itu tur. Nah habis selesai tur aku balik ke Jogja ngelarin. Aku direkrut Ernest masuk Hakrop itu tuh 2015 akhir. Oh, kau pindah Jakarta 2014 awal? 2014 pertengahan. Oh pertengahan. Jadi kalau nggak salah Februari aku wisuda, 2014 Februari aku wisuda. Terus aku pindah ke Jakarta tuh Mei apa Juni gitu. Oh, nah itu kok ke Jakarta belum tahu kan? Nah, maksudnya gimana nanti? Iya, tapi aku udah punya tujuan. Iya, Tujuannya iya. pokoknya jadi penulis skenario komedi. Yang kau lakukan begitu pertama ke Jakarta ngapain? Ngasih tahu senior. Oh, Jadi aku kasih tahu Ernest, aku kasih tahu Radit, aku kasih tahu Panji, aku kasih tahu Isman. oh. Aku pindah ke Jakarta nih dan pengen jadi penulis. Langsung kau declare kayak gitu ya. Iya. Biar inget lah ya Biar kalian-kalian ingat. yang sempet. Nggak tahu ngaruh apa enggak, pokoknya oh si Bene nih pengen jadi penulis gitu. Dan yang kau lakukan pada saat itu, tapi masih stand up kan kebanyakan. Ya kan untuk menyambung hidup. Iya, super. Playground. Kami kan, aku kan sama Muslim kan melakukan perjanjian. Apa? Tidak boleh ada yang dipanggil super kalau tidak langsung 2. Wah, jeng paketan ya. Ngeri. Jadi kalau mau ada Muslim di super harus ada Bene-nya. Kalau Kalau mau ada Bene- Bene harus ada Muslimnya, tapi jarang sini. Lebih sering Muslim. lebih sering Muslim di calling. dia Lebih sering bilang, kau yang diajak. Iya. Lumayan kan super. Iya. Bayar kos. Iya. Kan sekali sebulan. Kali sebulan. Buat bayar kos. Sudah paling nggak kos aman lah ya. Kos aman. Itu kau berarti itu kau mulai langsung mengejar menjadi penulis. Betul. Apa yang kau lakukan waktu itu? Pertama kan itu ngasih tahu senior-senior Ya. itu. Terus ngefollow orang-orang yang dunia penulisan lah, dunia film. Nggak tahu lah pokoknya Salman Haristo, Joko Anwar, Iya. semuanya lah. Ku follow lah itu. Terus ikut ini workshop tentang film gitu. Oh iya, dulu Radit Ernest sering adain ya. Ya, Iya. termasuk Radit juga. Aku kan bilang pengen jadi penulis, terus ajarin gitu. Nah dia tuh beberapa kali ngisi kelas tentang skenario. Nah, itu aku dikasih tahu sama dia. Oh. Ben, aku ngisi di sini, datang aja gitu. Nanti aku datang di sudut aja ngeliatin, merhatiin, belajar gitu. Jadi gratis. Iya. Padahal apa maksudnya itu Radit tuh bikin kelas memang misalnya bukan buat umum, ada juga gitu. Kau tetap datang. Iya, bukan buat umum. Iya, Misalnya iya. dia kayak waktu dia pernah ngisi untuk editor penerbitan buku segala macam lah gitu. Terus datang, terus nanti aku ada di sudut-sudut. Di sudut-sudut. Ikutin aja, dengerin gitu. Wah gila sih, tapi itu itu hal yang maksudnya yang nggak banyak orang punya dapat kesempatan ya. Iya. Iya kan? Kayak semacam kau mulai diajak pelan-pelan ke circle gitu. Iya, karena aku bilang. Iya. Dan bisa dibilang itu privilege juga ya, Ben ya. Privilege dan anak stand up. Iya, dan maksudnya itu yang juga poin kau berkembang banyak pasti di poin-poin itu juga kan di waktu-waktu itu. Iya. Termasuk juga nulis buku itu tujuanku mau ngasih tahu orang kalau aku bisa nulis. Oh. Karena aku kan udah mikir juga, kalaupun aku nulis buku, emang selaku apa Iya, gitu. iya. Karena Viko pun tidak selaku itu juga. Yang Iya. banyak kan komik yang mengeluarkan buku. Iya, waktu itu banyak deh. Banyak. Kemal. Kemal lumayan lah. Kemal sampai lumayan. jadi film kan. Hmm. Ernest lah laku. pertama, laku banget. Ada banyak kok yang kayak banyak yang lain yang ngeluarin tapi kan nggak selaku itu. Tapi setelah Suci 3 nggak ada ya yang ngeluarin buku ya? Banyak. Siapa? Aryan Noprianus pernah Oh, iya. ngeluarin, Rahmat Oh iya. ngeluarin. iya. Siapa lagi ya? Seingatku sih lumayan beberapa. Aci kemarin baru ngeluarin Iya, buku. Ci. Memang pada saat itu teman-teman memang semacam ada kayak tren gitu, anak komik bikin buku. Iya. Tren yang baik ya maksudnya. Tren yang tuh baik. Tren yang baik dan karena tidak mudah juga bikin buku kan. Nggak mudah. Kau waktu itu bikin buku di saat momen kau awal-awal ke Jakarta juga kan berarti? Iya, tapi aku udah nulis. Jadi habis lulus nih, Hmm. aku kan udah mikir nih untuk yang aku cerita tadi untuk menerbitin buku strategi
mencapai keinginan menjadi penulis skenario. Ya. Nah, dari Jogja aku udah bikin draftnya. Oh, si Jadi- ngeri-ngeri sedap itu. Ya, Nah. walaupun akhirnya di tengah jalan ada banyak Perubahan, revisi, ya. tapi paling enggak dari berangkat ke Jakarta itu aku udah punya strategi untuk menerbitin buku itu. Ya. Itu proses berjalan terus selama kau terbit kapan? Bukunya tuh terbit kok nggak salah 2014 bulan berapa gitu. Berarti Akhir tahun mungkin 2014. katakanlah akhir tahun. setahun ya prosesnya setelah kau di Jakarta itu ya. Ya, Ya, setelah- anggaplah 2015 Iya, gitu ya, iya. lupa. Berarti selama itu kan kau maksudnya bener-bener bikin buku yang apa ya istilahnya, yang kau pun sebenarnya secara ilmu juga belum terlalu tahu kan, ilmu penulisan nih. Oh, sebelum nulis tapi kan aku suka baca. Oh. Terus aku dari SD, SMP, SMA kan emang sering nulis. Oh iya sih. Bikin puisi, cerpen, Iya, iya. artikel yang masuk di koran-koran lokal gitu. Tapi baru buku kan baru itu. Iya, dan bukan novel juga. Jatuhnya apa sih? Istilah penulisnya bilangnya personal literatur. Personal literatur itu tuh kayak bukunya Radit. Kita kayak ngeceritain kejadian-kejadian lucu yang pernah kita alami gitu. Jadi setiap bab itu nggak nyambung. Oh. Nah, oke. itu namanya personal literatur, kayak prosa bebas lah. Iya. Oh, itu bukan novel ya nyebutnya. Bukan novel. Tapi orang ya awamnya nyebutnya novel lah ya. Iya, karena novel kan sebuah cerita utuh kayak Iya, film. iya, Nah, ini benar, tuh benar. nggak nyambung. Oh. Cerita-cerita Ya lepasan aja. lepasan. Babak cerita babak. Nah, itu gitu. tuh relatif lebih gampang daripada bikin novel. Nah, sampai akhirnya selesai ngeri-ngeri sedap. Ya, Terbit. terbit. Oke lah Ben, hitungannya Ben untuk seorang penulis baru. Penjualan oke lah waktu itu. Amsyong. Berapa Ben? Berat pokoknya. Pokoknya aku ingat nih, Hmm. selama buku itu terbit, aku cuma dapat hampir 10 juta aja lah. 10 juta berkisar lah, mungkin kurang lebih. Sementara waktu itu sekali stand up udah 5 juta. Iya. Nulisnya berbulan-bulan. Aku waktu itu tinggal di Palmerah kan. Iya. Bukunya itu tuh di Jagakarsa. Itu naik taksi 150, PP Sekali 300. Sekali jalan. Iya, beberapa kali. Aduh. Nggak worth it anjing gitu. Anda jangan ngomong kenapa nggak naik Gojek, belum ada waktu itu Gojek. Iya, waktu itu belum ada Gojek. Ojek pangkalan pun masih 100.000, Oh, iyalah. 100.000. Alternatifnya cuma naik itu, kalau nggak naik bus kota. Aku mana ngerti trayek Jakarta. Padahal kau kan orang Batak, pasti ketemu aja. Supir-supirnya pasti ketemu aja. Makanya aku tuh waktu ngeri-ngeri sedap buku terbit, aku tuh udah langsung nyiapin yang kedua. Oh. Tapi beberapa bulan kemudian begitu masuk penghasilan, kok malas ya gitu, mending stand up aja kayaknya. Tapi kan itu jadi tonggak, Ben. Iya, tapi kan memang niatku dari buku, dari awal pun aku sudah mikir bahwa ini tuh Legitimasi. iya. Aku tuh memang agak insecure juga karena tidak merasa aku setenar itu untuk bisa mendapatkan banyak pembaca. Iya sih. Jadi ketika aku tanya Viko berapa penjualannya, ya udahlah berarti bukan perkara aku ini, memang perkara dunia penulisan begini gitu. Oh, iya. Karena dia juga sama Amsyongnya. Sama. Walaupun pada saat itu Martabak Asam Manis dan Ngeri-ngeri Sedap itu ya di kalangan Twitter yang waktu itu rame loh. Rame, dan bukuku juga banyak pujian. Iya, reviewnya tapi bagus-bagus. Tapi review ternyata bagus. sellingnya enggak naik. Cetakan kedua aja enggak. cetakan kedua. Viko sempat cetakan kedua ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Hanya Radit ya yang belum dijual belum cetak tapi udah sampai cetakan ke berapa gitu. Iya. Gila. Ya gitulah. Udah dewa dia tuh. Tapi sekarang juga Radit terakhir bikin buku, Amsyong juga. Iyalah udah beda sekarang, Udah generasinya beda, udah beda. generasinya udah beda. Jadi sekarang buku tuh jadi cuman collectible item. Iya. Bukan jadi konsumsi ya. Kalau dulu kan konsumsi. Mungkin ada pembaca buku, tapi kecil Iya, jumlahnya. iya. Jadi ketika Seradit membuat buku, hasilnya tuh tidak worth it buat waktu yang dia Iya, luangkan. iya. Sementara dia anggaplah bikin video sehari, bikin video AdSense-nya 50 juta. Dia nerbitin buku, dia nulisnya berbulan-bulan, hasilnya 100 juta gitu. Iya, Anggaplah 100-200 juta, tetap nggak worth Nggak it. worth it emang. Ya kalau dihitung kayak gitu sih pada saat dulu memang
tidak akan worth it Iya, dibandingin kecuali ngejarnya memang apa istilahnya ya, portofolio gitu. ya. Kayak Ya itu tadi legitimasi misalnya Iya. Memento kayak gitu-gitu. Iya, oke. kayak gitu. Itu memang banyaklah dilakukan oleh banyak profesi. Misalnya yang ku tahu kayak motivator, nulis buku itu tuh memang dia tidak mengejar penjualan. Tapi begitu dia dipanggil, dia misalnya orang nyari motivator untuk perusahaannya, ada motivator ini, penulis buku ini. Nah, itu kan jadi mahal. Iya. Walaupun ya barusan ada motivator yang ketangkep ya pencabulan siswinya. Siapa itu? Oh, Iya. oh si Julianto. Iya itu. Menganjing tuh orang. Emang anjing semua pencabulan. Mas Beci, Mas siapapun itulah anjing-anjing semua. Tapi bentar nih aku ngecek dulu. Ini ya teman-teman, sebentar saya ngecek HP saya takut nggak record lagi. Tapi ya namanya juga YouTube. Kalau di Facebook pasti kan di-cut ya benar. Kalau di YouTube mah nggak. Aku mau ngambil air dulu. Ambil aja dulu. Ini nggak akan aku cut. Biar kelihatan realistis. Bukan real, kau malas. Sambil nunggu Benny nih teman-teman, ini luar biasa nih, agak lain sekarang udah punya kantor. Ini gue mungkin Agak lain bulan depan bubar. enggak lah. Bercandaan kami tuh. Pokoknya kalau udah mulai ada perbedaan pendapat, bubar nih. Tapi ya pada akhirnya perbedaan pendapat itu akan tersatu dengan uang ya. Amin. Iya kan. Nah tadi masih ngeri-ngeri sedap. Terus kau mulai berasa efek dari ngeri-ngeri sedap itu di kapan, Ben? Efek apa? Bukan langsung secara uang ya, tapi efek misalnya kau dari aku jadi bisa nulis skrip dengan baik. Dari buku ya? Iya. Bukunya. Mm-mm. Efeknya ya portofolio sih. Portofolio. Ketika misalnya ketemu orang gitu-gitu, aku bisa cerita aku udah nulis buku ini gitu. Iya, bahwa sahih kau punya mimpi sebagai penulis dan sahih ketika punya buku. Nggak bisa sekedar lagi kayak aku pengen jadi penulis nih. Emang kau bisa nulis? Bisa. Mana buktinya? Nah, aku udah punya gitu. Iya. Dan waktu itu memang di kalangan beberapa penerbit editor itu tuh memang bukuku tuh cukup bunyi. Oh iyalah, iya. Karena reviewnya kan bagus. Mungkin secara penjualan enggak, tapi secara kualitas tuh cukup bunyi. Iya benar. Setuju aku. Karena dulu ya pada saat itu teman-teman itu Twitter yang memang paling memegang jadi media gitu. Yeah. Twitter itu pada saat itu buku Ngeri-Ngeri Sedap tuh lumayan lama diomongin gitu. Ada aja gitu, anjir gue baru baca buku Ngeri-Ngeri Sedap memang bagus banget gitu gitulah. Nah makanya aku kira memang Bene punya mimpi atau punya memang dari awal tuh punya mimpi jadi penulis, ternyata baru setelah Suci untuk buku. Untuk buku memang dari awal pengen dari kecil, cuman kan sempat lenyap karena malas aja. Oh iya. Tapi aku tuh masih kayaknya kalau aku nggak salah denger, Ben, aku tahu kau jadi penulis itu dari zaman pertama kali. Ya mungkin pernah bilang kayaknya. Makanya apa? Pas itu si Bene dan aku memperhatikan kau, maksudnya memperhatikan kau dari zaman sebelum Suci 3 kan kita kenal temenan, terus pas Suci 3 pun, dan memang aku melihat kau tuh ya dari sisi penulisan emang kuat. Kau tuh termasuk dari sisi penulisan yang kuat. Ya, delivery lah yang kurang ya. Ke danau. Delivery, act out. Kurang memang. Ya kita Suci 3 dulu act out pada jarang. Muslim act out. Muslim doang. Babe Muslim lah. Babe. Kalau Babe kan memang fleksibel bagus. Iya. Muslim Babe doang. Uus lah. Iya. Babe act out-nya bagus, tapi lucu karena rasanya real. Iya. Nah, kalau Muslim lucu karena kaku. Iya. Nah, Babe itu lucu karena tidak sesuai. Harusnya orang sepostur Babe kan enggak lentur. Iya, kalau dia tuh lentur makanya jadi sungguh kocak gitu. Iya. Dan terus akhirnya kau bergabung dengan Ernest merekrut. Iya. Tapi sempat yang menyelamatkanku juga sempat adalah Panji. Nah,
Apa tuh ceritanya? Panji merekrut aku menjadi penulis 11-12. Oh iya, season 1 ya? Iya. Sama Awe? Iya, Iya. itu juga menyelamatkanku karena begitu selesai bikin buku gitu kan, stand up super untuk bayar kos gitu-gitu, aku habis itu sempat galau tuh, aduh ngapain lagi ya, buku ternyata nggak jalan gitu, ternyata nggak sebegitu menghasilkan, mau nulis lagi ya nggak worth it lagi hasilnya Iya. gitu. Stand up juga udah mulai makin sepi kan karena muncul Yang Suci 4, Suci 4. muncul Suci 5 yang lebih lucu, Iya, lebih baru-baru. murah lagi mungkin. Makin berat gitu. Habis itu ternyata dihubungin Panji untuk masuk jadi penulis 11-12. Nah itu tuh ya walaupun nggak besar tapi Iya. paling nggak ada Kan lah. rutin, stripping, Nah, Wak. aku Besar tuh juga itu sebelum mana. diajak Panji udah momen-momen ini googling lowongan pekerjaan. Ada sempat. Ada sempat. Sempat tapi nggak sempat apply. Enggak, cuman kayak apa apply ya gitu. Nyerah nih kayaknya gitu. Ada lah momen nyerahnya ada. Iya ya. Berapa jeda berapa lama kau sampai akhirnya kepikiran momen-momen kau googling pekerjaan? 3 bulan, 4 bulan. Dari terbit mungkin ya 3,5 tahun lah mungkin. Setengah tahun. Gitu. Karena kan aku waktu itu lagi biayain adikku kuliah juga. Oh iya. Nah itu tuh yang aduh mati kita ini gitu. Akhirnya datang Panji. Datang Panji. Tanpa pikir panjang sikat dong. Iya dong, paling nggak kan ada gaji bulanan. Iya dong. Oh kasih sama gaji bulanan bukan Sistemnya preppers gaji itu ya? bulanan. Ya lumayan, ya menghidupi banget lah. Nggak besar, Iya. tapi cukup lah baik makan. Paling bayar nggak kos, aman kan, iya. Belum ditambah super lagi Belum kan. tahu super kalau masih ada Yang kan. tetap harus Paketan. paketan. Terima kasih Tretan Muslim. Tapi kenapa kau nggak dipaketin di Lasop Kitchen sih? Kau satu-satunya temen kos muslim yang jarang banget kau. Kan nggak mau. Iya, emang nggak mau. Emang Kenapa? nggak mau. Ngapain coba bikin konten nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau aku tahu itu membawa ketenaran pasti aku mau. Lihat muslim sekarang. Makanya- Mobilnya 2, tinggalnya di komplek elit. Tapi kau tahu nggak? Apa? Ini untung aku nggak mau dari awal tuh. Ide babi kurma itu pernah diajukan ke aku yang bawain. Tapi mungkin ketika kau yang bawain nggak sekacau itu ya efeknya. Iya mungkin, tapi Iya. kan tetap berbahaya. Iya, Siapa iya, yang iya, menduga iya. gitu. Nah aku tuh terus nggak mau. Nah biasanya kalau muslim bikin konten Lasop Kitchen, kan ada aku yang ngamerain. Iya, selalu kau kan Nah, awal-awal itu. Nah waktu dia sama Coki bikin yang babi kurma itu, aku lagi syuting. Oh. Jadi bukan aku yang ngerekamin. Kalau aku yang ngerekamin pasti aku ikut komentar Iya. itu. Kena juga Kena dikit-dikit. juga, makanya Emang diselamatkan diselamatkan Tuhan. Tuhan tahu muslim yang layak masuk neraka. Tretan muslim loh, bukan muslim. Tretan muslim. Itu aku kadang-kadang suka bercanda muslim. Udah kocak baru kan anjir nggak harus pakai tretan deh ya. Tretan muslim yang problematik. Dan terus akhirnya kau 11-12 berapa lama? Setahun. Wih, setahun. Setahun. Kegiatannya itulah sehari-harinya nyiapin skrip dan segala macam, stand up, kadang-kadang adalah corporate sekali, Iya. sekali dalam sebulan, sekali dalam 2 bulan gitu. Baru habis itu tiba-tiba Panji bilang dia mau udahan. Oh iya, kok berarti itu berapa season di 2 season ya? Pokoknya setahun lah, lupa aku. Iya. Karena tim penulisnya sempat ganti kan? Sempat ganti. Pertama kau Awe terus Enggak, kedua. pertama Awe sama Gilbas. Oh iya, Awe Gilbas. Gilbas cabut, Ganti. Awe bilang Bene aja gantiin. Oh. Aku masuk Dan terakhir posisinya kau sama Awe ya? sama Awe. Iya. Itu setahun Panji bilang gue mau udahan. Gua mau udahan nih, nggak Pusing cocok. dong kau. Aduh anjir. Beneran sempet bangsat ngapain lagi gitu. Aku sempat googling karena aku ada mimpi juga jadi dosen. Aku sempat googling tuh mau daftar S2 Oh, teknik industri. beasiswa buat biar jadi dosen nantinya. Iya, pengen jadi dosen. Kebayang sih Ben. Maksudnya orang-orang di sekitar nih ya teman-teman kalau belum tahu orang-orang di sekitar toko besar yang maksudnya ya katakanlah ya kayak Panji yang sosoknya dia kan yang memegang peranan dan dia yang punya pertimbangan paling Iya. besar kan. Sedangkan model kayak Bene gini kan menempel di Panji ya. Ikut aja. Iya kan? Masa aku paksa nggak boleh bang, nggak boleh bungkus, lanjutkan gitu. Mana peduli dia. Tidak ada power untuk melawan ya. Power. Padahal di dalam hati anjing kenapa? Ini Panji. Udah nggak tahu dia ini rezeki banyak orang loh. Terus akhirnya
jeda berapa lama kau direkrut Ernest? Nah ini yang menurutku lagi-lagi memang rezeki. Aku ingat kali nih, aku lagi syuting sama Awe ini apa namanya 11-12 episode terakhir. Lagi syuting, bener-bener lagi syuting. Aku lagi ngetik itu tuh kayak segmen terakhir selesai, terus terima kasih teman-teman untuk semua, karena kan aku yang ngurusin prompter. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Lagi ngetik-ngetik gitu sama Awe, ketawa-ketawa gitu-gitu, tiba-tiba Ernest WhatsApp Bilang apa? Ben, kalau gua ajak gabung Hakop mau nggak? Di hari syuting terakhir. Hari syuting terakhir. Gila kan? Tahu nggak balasanku apa? Jadi roadman kok gitu. Sumpah. Sumpah. Terus harus menjawab apa? Yang kagak lah gitu. Kukira kan waktu itu tuh kan ada 2 spesifikasi untuk masuk Hakop. Yang pertama adalah ganteng, yang kedua lucu kali. Iya. Aku kan nggak masuk salah satu. Gak masuk dua-duanya, tidak iya, memenuhi tidak salah satu pun. Makanya aku pikir apa jangan-jangan jadi roadman ya gitu. Jadi roadman ini kayaknya. Tapi aku pikir-pikir kalaupun roadman nggak apa-apa kali ya gitu. Yang penting lumayan. Yang penting hidup tetap. Hidup. Terus dia bilang ya kagak lah. Enggak kagak lah. Apa namanya? Jadi talent lah gitu. Gua ngelihat ada sesuatu dari lu yang bisa dikembangin, kata dia. Nah terus aku bilang, ketemu dulu deh kok gitu, ngobrol. Aku pengen nanya kenapa aku gitu. Tapi mungkin ya salah satu faktornya juga adalah 11-12 kali. Waktu itu kan 11-12, maksudnya tim 11-12 dulu kan menghasilkan konten yang diobrolin juga. Iya. Dan sebenarnya sebelumnya itu sama Ernest aku juga sempat jadi tim penulisnya dia bikin sitcom web series gitu. XL. Ya? Tapi itu jauh sebelum aku masuk 11-12. Iya. Jadi kita bikin Excel itu tuh kayak awal-awal aku, karena aku nginfoin ke Ernest kan aku mau jadi penulis. Begitu aku ke Jakarta dia bikin XL itu sitcom itu dia ngajak aku. Nah habis itu udah nggak komunikasi tuh, aku akhirnya 11-12 panjang, jadi aku nggak ada komunikasi lagi. Dan pada saat itu sebenarnya Ernest pun ya bisa dibilang puas lah dengan kerja kau kan? Ya gitu. Jadi ketika aku ngajak ketemu nanya kenapa harus aku kok gitu, terus aku justru bingung nih, maksudnya akan jadi pertanyaan banyak orang, kenapa Benny tiba-tiba masuk Hakop, ganteng enggak, lucu juga, sosok gitu kan. Terus dia bilang yang seperti aku bilang tadi, dari waktu Suci 3 memang dia sudah ngeker 2 orang, aku atau Ari Kriting. Nah waktu itu dia putuskan Ari Kriting, terus sempat melupakan aku. Nah habis itu waktu itu 2015 Ernest tuh lagi prep ngenes. Jadi dia tahu dia akan masuk ke dunia film. Nah kan Ernest memang terbiasa bawa gerbong. Nah jadi dia mencari talent yang menurut dia bisa dibawa ke dunia film. Dan aku udah bilang aku pengen jadi penulis skenario komedi. Dan kau salah satu orang pertama yang direkrut Ernest yang memang sudah diproyeksikan menjadi ke film kayaknya. Iya kan? Iya. Yang lain kan memang sebagai depan layar. Iya. Kau sebagai ke film memang untuk depan. Dari awal memang nanti akan gua bantu untuk berkarir di belakang layar. Apprentice-nya Ernest untuk di film tuh pertama kau ya? Iya. Iya kan, penerusnya lah. Iya. Anak didiknya. Dan memang tidak salah ya. Ernest tuh tidak pernah salah melihat orang sih. Iya, instingnya bagus. Iya, gila itu. Cina biasa. Iya emang. Walaupun mungkin ya minimalis ya penglihatannya tapi kan tajam ya. Justru karena itu jadi fokus kan. Iya ya, ngelihat jauh tuh emang jelas dia. Fokus. Ngelihat deket ya kagak kurang. 2015 kau bergabung. Akhirnya 2015 akhir. Bentar, kau terlibat pertama film komedi consultant, skrip. Di luar depan layar ya maksudnya? 8 layar tuh apa? Di luar depan layar maksudnya. Oh iya. Kalau kayak pertama kali syuting kan Comic 8. Iya. Terus apalagi yang aku syuting? Yang belakang layar? Yang belakang layar pertama kali Warkop. Itu kau pertama kali ya? Pertama kali skrip pertama ya? Aku itu. Seri-seri dulu. Ya maksudnya di dunia filmnya. Oh iya, kalau film sih ya. Kalau kayak XL itu tadi kan karena temennya Ernest. Tapi itu project film atau project film pertama dari sejak kau bergabung HH ya itu skrip Warkop ya? Iya, tapi kalau mau di breakdown sebenarnya kenapa Warkop ke aku itu bukan karena Hako. Oh, memang karena memang kebetulan bareng aja. Jadi aku
direktur Hakop tiba-tiba Anggi Umbara nelpon. Oh, nelpon kau bukan nelpon Nelpon AHA ya. aku, Dan tapi sebelumnya kau juga dimatangkan di CTS dan di seri-serisnya HH ya. Nah, project pertama bersama HHH adalah menjadi komedi consultant di Cek Toko Sebelah. Season 2. Enggak, season 1 film. Ya? Oh, film ya. Komedi Komkon 1 untuk CTS Movies. Komkon untuk CTS Movies. CTS Movies. Oh, itu Jadi project pertama. Iya, 2015 kan aku gabung tuh Mm-hmm. sama Hakop. Aku sempat main lah di Ngenes karena waktu itu Ernest lagi produksi Ngenes. Sempat main di sana. Terus awal 2016 aku ngerjain Warkop dan segala macam. Terus sempat syuting sinetron. Ya kan? Iya, sempat syuting sinetron, sinetron gitu. Baru setelah selesai sinetron, baru Ernest bilang, "Oke, ayo kita kejar fokus ke film." Diajaklah jadi Komkon untuk CTS 2016 akhir. Warkop tayang 2016 ya. Jadi awal tahun syuting, akhir tahun tayang. Terus kau akhir tahun syuting syuting CTS Movies tengah tahun. September kok. September 2016 apa Juli gitu. Pokoknya pertengahan tengah paruh kedua lah. Tengah paruh kedua. Nah, dari sampai ke titik itu. Di situ kau ngerasa ini nih akhirnya jalanku tertapaki di situ mulai itu, atau kau masih ya jalani aja. Iya, aku dari sampai sekarang tetap jalan. Sampai sekarang tuh aku tuh nggak yang kayak bilangnya ya, detail sampai beberapa tahun ke depan nggak. Memang punya bayangan ke depan pengen apa, tapi nggak jadi yang kayak harus itu. Jadi dan dari awal aku nggak pernah pengen jadi sutradara, kan penulis skenario aja. Cuman Ernest bilang kalau tertarik dengan pembuatan film selain skenario, ayo jadi komedi konsultan biar mempelajari gitu. Tanpa mungkin dia sudah memikirkan kali ya untuk ngarahkan aku jadi sutradara, tapi aku masih mikir, oh ya udah yuk belajar bikin adegan, karena kan itu terkait skenario juga. Iya. Jadi, tapi lebih ada detail lebih dari sekedar skenario. Iya, cuman mungkin pikirku kalau ngelihat asli di lapangan mungkin mempengaruhi ketika aku nanti nulis lagi gitu. Dan akhirnya Ngeri-Ngeri Sedap lah tayang. Keluar akhirnya Ngeri-Ngeri Sedap menjadi dari sini dulu sebelum itu. Ngeri-Ngeri Sedap momennya kapan dipilih untuk difilmkan? Dipilih untuk difilmkan. Akhirnya deal untuk Ngeri-Ngeri Sedap bukumu itu difilmkan tuh di tahun berapa? Itu sebenarnya nggak ada hubungannya bukuku sama Ngeri-Ngeri. Aku nggak baca bukumu, tapi emang nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Oh, aku kira dari bukumu. Nggak diadaptasi. Oh, berarti emang judul aja sama. Iya, jadi aku pengen bikin film tentang Batak. Udah banyak lah ini ceritaku tentang perjalanan ini ya. Tapi intinya jadi skenarionya aku bingung judulnya. Tapi judulnya ini tuh harus menggambarkan kekontenan lokalnya. Iya. Dan udah nyari-nyari, udah mikir, nggak nemu. Sampai akhirnya mikir, apa pakai Ngeri-Ngeri Sedap lagi aja ya judulnya gitu. Jadi itu sebenarnya nggak adaptasi, ceritanya nggak nyambung sama sekali, bukan adaptasi. Tapi memang Ngeri-Ngeri Sedap ini idiom yang kece. Batak kali, tapi orang yang nggak Batak juga mau nonton. Iya, nggak terlalu lokal gitu. Tapi aku nggak mau pakai bahasa Batak. Iya, karena itu menjadi segmented banget. Iya, tapi maunya judul itu juga orang Batak ngerti bahwa ini film Batak. Iya. Itulah kira-kira alasannya kenapa. Iya, nggak ada ya istilah lain selain Ngeri-Ngeri Sedap. Mungkin sekarang ini nggak ketemu agak lain. Iya, sekarang udah jadi brand. Iya, tapi kata agak lain waktu itu juga belum kepikiran. Dan kata agak lain kan bukan menggambarkan Batak, Ben. Tapi itu Medan kali. Oh, itu Medan sama kali. Kayak Ngeri-Ngeri Sedap, itu idiom yang Medan kali. Oh, aku tapi baru tahu kalau itu. Iya, gitu. Jadi kayak kalau orang-orang aneh di Medan sana bilang, agak lain kawan ini gitu. Kalau itu iya jadi Batak kali, tapi kalau agak lain doang, aku nggak menangkap itu jadi frase Batak. Kalau Ngeri-Ngeri Sedap udah kita terima nasional tuh bahwa itu frase Batak. Itu kan diperkenalkan Sultan Batugana kan. Iya, Ngeri-Ngeri Sedap. Masuk barang tuh gitu. Misalnya itu malah Batak juga kan. Iya, masuk barang tuh. Oh, boleh juga tuh sequel. Masuk barang tuh.
nggak usah ngurusin karena yang bersangkutan sering ngomong itu juga udah meninggal kan. Udah meninggal. Iya. Tapi akhirnya muncullah tuh Ngeri-Ngeri Sedap. Tereksekusilah film Ngeri-Ngeri Sedap. Itu proses dari kau deal bikin film Ngeri-Ngeri Sedap berapa lama? Itu tuh kan mimpi apa ya bilangnya, ide atau gagasan bikin film itu kan dari 2014 waktu aku sama yang lain syuting Comic 8. Oh. Kami kan ada yang syuting di The Batax. Iya, The Batax. Ada geng. Nah, itu tuh kepikiran lah kalau syuting berempat seru juga nih gitu. Tapi jadi pemeran utama gitu. Nah, itu pertama kali idenya muncul. Skenarionya jadi itu tuh 2019 akhir apa 2020 awal gitu. Draft satunya jadi tuh. Dan bentar, kalau film itu sorry Ben, sebelum skrip itu udah deal akan ada film itu kan? Atau skrip dulu? beda film, beda gaya. Oh. Kalau ini memang kutulis aja. Nggak ada yang mau bikin, kutulis aja. Iya. Itu berarti kau dulu bikin itu beres di 2019 akhir atau 2020 awal? Iya, aku bikin aja dulu. Belum tahu siapa yang bikin ini apa. Istilah seniman bilangnya passion project. Oh, passion project. Passion project. Ada yang commercial project, ada yang passion project. Iya. Karena kalau commercial project udah tahu lah temanya apa yang ya, pas. Dan biasanya right for hire istilahnya. Oh. Jadi kau nulis karena kau diminta. Oh iya. Kalau Ngeri-Ngeri Sedap kan nggak diminta, aku tulis sendiri. Iya, oke. 2020 kelar nih awal. Terus kau present. Iya, present ke banyak orang lah, ngasih tahu gitu ke banyak. Susah nggak Ben awalnya kau present itu sampai Wah, susah, lama. Berapa nggak lama? dapat. 2000 anggaplah ya 2019 akhir skripnya jadi. Syuting itu tuh niat syutingnya itu ada di September 2021. 2 tahun lah. Tapi juga karena Covid juga kali Ben. Iya, bisa juga Iya. dibilang gitu lah. Tapi sinopsisnya aku ceritain ke orang juga udah sering, ke PH juga udah sering. Jadi misalnya aku lagi ke PH mana nih urusan kerjaan, nanti aku coba masuk tuh, Pak. Kalau ada cerita-cerita gini mau nggak Pak? Gitu. Tapi tetap mentok aja. Akhirnya yang percaya ya Imaginary ini. Imaginary. Apa namanya perusahaan Visinema dan HHH ya? Pokoknya Imaginary ini adalah PH-nya Ernest gitu. Cuman pembiayaannya adalah Visinema. Visionary. Visionary Iya. Visinema ya. Dan emang aku juga ada kan kontenku Ben yang sekarang ini yang mau aku share ke teman-teman ya yang terakhir. Aku ada konten sama Dani yang The Jail itu kan yang berjalan. Konsep premis itu udah aku temukan dari aku di penjara. Bahwa aku sama Dani kita keluar tuh harus bikin sesuatu bersama, maksudnya berdua ya, jangan sendiri-sendiri di luar yang sendiri-sendiri. Itu aku present setahun lebih. Akhirnya sampai ketemu yang orang percaya yang gitu. mau biayain. Iya, orang percaya gitu. Itu kan bener-bener kayak yang wah gila ya bener sensasinya tuh begitu ada orang percaya. Gue percaya ide lu bisa jadi sesuatu. Kalau kau mungkin bisa share ke yang nonton Ben. Buat orang-orang yang masih sebenarnya punya percaya bahwa dia punya sesuatu yang nggak harus film, nggak harus skrip, tapi punya sesuatu yang dia create dan dia percaya ini bisa jadi sesuatu yang masih berjuang, kau bisa bilang apa ke mereka? Kalau aku sih memang dari awal pengennya film itu sesuai dengan yang aku pengen. Jadi kalau ada yang mau ngubah-ngubah ya udah nggak usah gitu. Jadi aku nggak ngejar waktu. Jadi setiap ditolak ya udah, setiap dia bilang oke, tapi diginiin ya nggak usah gitu. Dan akhirnya berhasil. Iya berhasil gitu. Jadi ya kalau memang ada, maksudnya nggak semua hal boleh diginiin ya. Karena aku juga tidak melakukan ini di project yang lain. Karena ini kan passion project. Iya. Nah kalau passion project memang aku pengennya begini. Kalau memang belum waktunya ya udah nggak usah dipaksa. Gitu teman-teman. Tapi syaratnya satu ya, tetap punya pemasukan untuk hidup. Nah, untuk menghidupiku supaya mimpi ini nggak ku gadekan, cari aja lah yang lain gitu. Itu berarti teman-teman kalau emang lu masih punya sesuatu yang lu yakin itu bisa jadi sesuatu. Iya, tahan aja. Jangan karena pengen cepat-cepat dirusak orang. Nah, itu. Karena kadang-kadang banyak yang ya bahasanya bener sih kau bilang tadi, menggadaikan mimpimu kan. Jadi kayak ya udahlah yang penting dilakuin, gituin deh. Terus pas lihat hasilnya, aduh harusnya dari awal aku gini. Ya, kenapa goyang? Iya. Dan yang penting adalah tetap cari hal lain yang memang bisa menjaga mimpi itu tetap ada ya. Ya.
Karena Ngejaga. kan idealisme doang nggak ngasih makan. Iya, betul sekali. Walaupun akhirnya ngeri-ngeri sedap luar biasa sih. Ya, Pencapaian kau warkop box office yang Iya. akhirnya dipecahkan oleh KKN ya. ya, Tapi ya itu udah pencapaian gila lah Ben, ya kan? ya pencapaian Anggi Umbara itu. Ya tapi maksudnya kau terlibat di situ sebagai skrip, Ya. nggak ada itu film. Ada, paling penulisnya ganti. Iya, tapi kan maksudnya ya hasilnya bisa beda dong. Ya betul. Pencapaian pertama luar biasa. Pencapaian kedua lu sebagai sutradara, kau sebagai sutradara. Ya, Gimana Ben perasaannya? Bisa di-share gak Ben? apa ya perasaannya? Apa biasa aja? Senang sih pasti senang. Terus pasti ada rasa-rasa ingin arogan pasti ada lah. Iyalah, pasti. Itu pasti disadari kan, kayak pasti muncul lah. Cuman ya aku tahu itu nggak bagus kalau dipelihara. Iya, Jadi iya. gimana caranya mindsetnya tuh aku merasa ya udahlah, ini selalu mikir bahwa ini tuh ada faktor lakinya gitu. Jadi ya mungkin bagus tapi ada banyak faktor lain yang membuat ini jadi serame ini gitu. Selain kau sendiri ya, itu Iya tentu gitu. saja ya. Jadi tetap kayak kalau ada hoki-hokinya, menurutku tetap ada hoki-hokinya, ada tetap kemauan semesta gitu-gitu. Dan itu yang mengerem tadi apa namanya arogansi itu. pribadi sendiri itu ya. Jadi senang-senangnya, tapi senang yang ini tuh tidak boleh dipelihara terlalu lama. Itu kalau senang. Kalau kepuasan secara kau sekarang sebagai sineas. Ya, anjing, dulu dengar kata sineas itu cuma di acara apa ya RCTI dulu. Tahu Ada kan ya. acara film-film itu kan. Film gitu. Kata-kata sineas. Sekarang Benedion seorang sineas. bisa ngaku sini ya. Ih, ngeri, anjing. Kau sebagai sineas, Ben, secara kepuasan, Ben. Sama ngeri-ngeri sedap ya, film ngeri-ngeri sedap. Nah, Berapa? 85% lah. segitu ya 85%. Ya, 85%. Bukan kaitannya kalau 100% kau menjadi jumawa, enggak. Ini benar-benar kau ngerasa puas aja. Iya, maksudnya Tanpa perlu direm lah kepuasanmu misal. konsep di kepalaku ya. Iya. Dan ini tercapainya berapa Iya. gitu. 80-85% lah dari konsep yang ada di kepalaku. 15-20% sisanya yang enggak itu karena teknis, karena durasi, karena Iya, ada masalah teknis, ada Acting. masalah acting, ada masalah persiapannya gitu. Kayak, lokasi juga mungkin yang lokasi membuat ini. gitu. Ada beberapa yang pas aku nonton, aduh ini harusnya bisa lebih baik gitu-gitu. Ini tapi terakhir banget nih teman, karena udah gelap juga. Bennya juga mau meeting nih di agak lain yang sedang Ribut. agak lain tidak mungkin mempekerjakan Jawa ya. Mungkin gak ya? Beli marga dulu kali boleh. Kalau beli marga Jawa udah kan Oki Jawa. ya enggak lah, bini emang oke Jawa. Oki Jawa. Kok bisa? Emang Puja Kusuma dia. oh Puja Kusuma ya, tapi kan maksudnya lengket lah sama Iya. masih Berarti Batak. kau harus tinggal lama di Medan kalau mau di sini. Mama aku kelahiran Tebing. Kan aku udah cerita sama kau dulu pernah. Mama aku kelahiran Emang iya? Tebing. Iya. Emang iya? Kelahiran Tebing. Oh gitu, baru tahu Iya. aku. Masa sih pernah cerita? Tebing, pernah Oh, cerita iya. aku. Oh iya ya. Iya, pernah cerita mama aku kelahiran Tebing. Ah. Karena nenek oma aku dari mamaku ini kan cerai sama kakekku. Ah. Nikah lagi, hidupnya di Medan. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Sampai Yang meninggal. opaku udah meninggal. Omaku belum meninggal. Oh, baru tahu aku. Sudah azan Ben. Terakhir lah teman-teman, jangan lupa nonton kalau masih ada ngeri-ngeri sedap, atau gue yakin kalau udah nggak ada bakal ada di OTT kayaknya. Ya, nanti kalau udah tayang di OTT yang belum tahu yang mana, ditonton ya, ngeri-ngeri sedap. Luar biasa Ben ya, terima kasih. Terima kasih. Bangga sekali aku Untuk punya Benadi. kawan sineas luar Aduh, biasa kayak kau. anjing. Sumpah demi Tuhan. Teman-teman terima Aku kasih. Apa? nggak tahu merespon pujian tuh kayak apa. Jadi kayak aduh anjing gitu aja. Ya, itu udah tahu sebenarnya kau responnya. Aduh. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi. Dadah.